Halo, jumpa lagi ya. Masih bersama dengan Ibu ya. Masih di channel yang sama, masih di Indonesia Asik ya. Mengupas bahasa Indonesia secara mudah, menyenangkan dan tentunya asyik ya. Oke, video ini Ibu akan membahas mengenai unsur-unsur dari proposal, kaidah kebahasaan dalam proposal dan lain sebagainya ya. Oke, tanpa basa-basi lanjut ya. Oke, ini adalah unsur-unsur dari proposal ya secara umum. Yang pertama ya, halaman judul ya. Halaman judul ya, bagian ini berisi judul kegiatan, lokasi, waktu penyelenggaraan serta pihak yang memiliki inisiatif ya merencanakan kegiatan ya. Lalu berikutnya yang kedua ya. Yang kedua adalah latar belakang masalah. Pada bagian ini ya harus menyertakan alasan mengapa kegiatan atau penelitian ini dilakukan. Juga harus mencantumkan hal apa yang melandasi terselenggaranya acara tersebut ya. Perlu diperhatikan bahwa menulis latar belakang sebaiknya dimulai dari hal yang umum lalu pada hal yang khusus ya. Oke, berikutnya yang ketiga yaitu adalah rumusan masalah ya. Rumusan masalah ini dinyatakan secara tersurat berupa pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya ya. Dalam hal ini hendaknya rumusan masalah disusun secara singkat saja, padat, jelas dan dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Oke. Berikutnya yang keempat, tujuan dari proposal ya. Apa sih tujuan proposal ini ya? Ini berisi maksud ya atau manfaat yang akan didapat dari acara yang akan diselenggarakan ya. Tujuan ditulis minimal 1 poin atau lebih ya. Setiap poin ditulis dari tujuan paling penting, kemudian mengerucut ke poin-poin yang dianggap kurang penting ya. Oke, berikutnya yang kelima ya, penyelenggara. Nah, bagian ini berisi keterangan tentang pihak penyelenggara kegiatan tersebut ya atau kelompok yang akan melakukan acara. Di bagian ini bisa ditampilkan nomor kontak panitia yang dapat dihubungi ya, seperti kalau di acara TV di bawah ini ya, seperti itu. Oke, lanjut saja. Berikutnya yang keenam ya, nama dan tema kegiatan ya. Nama kegiatan merupakan nama yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut ya. Tema kegiatan ditulis agar agenda kegiatan menjadi terarah ya, jadi terfokuskan ya. Jadi memang proposal ini selain untuk orang lain ya, supaya orang lain ngerti, juga sebenarnya berguna juga ya untuk penyelenggara kegiatan supaya jadi terstruktur ya, jadi dia tahu gambaran kegiatannya seperti apa. Oke, yang berikutnya yang ketujuh ya, yang ketujuh adalah bentuk kegiatan ya. Bentuk kegiatan merupakan rincian susunan kegiatan yang akan dilakukan ya. Seluruh kegiatan harus dicantumkan dalam proposal agar instansi yang akan dituju dapat mengetahuinya. Ya, maksud dan tujuan setiap kegiatan juga harus dijelaskan ya. Jangan abu-abu alias tidak jelas. Nanti orang yang akan baca proposal itu, yang akan dituju itu tidak paham ya, tidak mengerti ya. Jadi akhirnya ditolak deh, nangis deh. Oke, lanjut saja. Berikutnya yang ke-8. Oke, peserta kegiatannya ini juga harus dicantumkan ya, peserta kegiatannya ya. Berisi pihak yang akan mengikuti kegiatan dan mendapat keuntungan dari acara tersebut ya. Jadi ini semacam pemberitahuan ya kepada pihak penyelenggara, lalu juga pihak yang akan mensponsori ataupun pihak yang akan mengikuti kegiatan tersebut ya. Oke, berikutnya yang ke-9, jadwal dan lokasi kegiatan. Ini pasti ya kebayang ya, kalau kamu bukan buat proposal lalu kamu tidak memberikan jadwal atau lokasi kegiatan, ini kayaknya bingung dong ya. Jadinya ini orang bikin proposal atau mau bikin apa ya. Jadi harus benar-benar ya, benar-benar teliti ya. Jadi jadwal dan lokasi kegiatan juga harus dicantumkan dalam sebuah proposal ya. Jadi ini ada urutan susunan acara ya, ada hari, tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan kegiatan ya. Berikutnya yang ke-10, susunan panitia ya, supaya panitianya eksis ya, biar namanya tercantum.
Enggak juga ya. Ini maksudnya adalah yang susunan panitia adalah berisi detail susunan panitia yang telah dibentuk ya dan disepakati oleh pihak penyelenggara acara ya. Bagian ini penting agar pembaca tahu dengan siapa saja mereka akan bekerja sama ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya tidak diberitahukan susunan panitianya, si pendukung acara tersebut ya, sponsor tersebut ini bingung nih kerjasama dengan siapa nih, saya akan memberikan kembali proposal ini kepada siapa nih, orangnya siapa, nah seperti itu, ini ketuanya siapa, ini bendaharanya siapa. Nah kalau sudah dibuat sebuah susunan panitiaan, maka si penggalang dana ini pasti tahu dia akan dia akan berhubungan dengan siapa, seperti itu. Oke, berikutnya yang ke-11 ya, rencana anggaran atau biaya kegiatan ya. Seperti Ibu bilang tadi, jangan halu ya bikin kegiatan atau rancangan dananya ya. Jangan ngasal ya. Jadi memang harus ada rencana anggarannya ya. Ini estimasi anggaran adalah jumlah alokasi total dana yang akan digunakan ya. Rencana anggaran dana ini meliputi administrasi, perlengkapan ya, bisa juga piala, bisa juga konsumsi, panggung, dan lain sebagainya. Ini tergantung ya kebutuhannya. Ini kegiatannya mau apa, maka estimasi anggaran dana juga ya seperti itu ya, sesuai dengan perkiraan ya. Jadi anggaran dana tersebut ditulis secara detail beserta nominalnya ya, harus detail, disebutkan angkanya ya, jangan kira-kira ya, jangan seperti itu. Langsung saja sebutin nominalnya. 10M misalnya. Itu kegiatan apa ya? Oke deh, langsung lanjut lagi ya. Yang berikutnya adalah yang ke-12 ya. Ini adalah penutup ya. Bagian ini berisi kalimat atau paragraf yang menyatakan harapan agar pihak-pihak terkait mendukung terselenggaranya acara tersebut ya. Jadi semacam besar harapan kami agar Bapak Ibu setuju atau mendukung acara kami. Nah seperti itu ya kata penutupnya ya. Oke, berikutnya yang ke-13, penawaran kerjasama. Nah ini mungkin masuk pada bagian tersendiri ya, karena ini berbentuk penawaran kerjasamanya seperti apa ya. Bagian ini berisi bentuk penawaran kerjasama pada pihak sponsor ya. Misalnya menawarkan pemasangan banner, logo, atau apapun yang menjadi ciri khas atau identitas perusahaan yang akan memberikan dana ya. Berikutnya yang ke-14 ya, tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama ya. Ini pas bagian bawah ya. Ini terdiri dari tempat, tanggal dibuatnya proposal ya, tanda tangan penanggung jawab proposal, nama lengkapnya, nama terangnya dari penanggung jawab kegiatan tersebut ya. Jadi ini dibuat secara berurutan atau sejajar ya. Jadi enggak asal ya. Jadi enggak kegiatannya misalnya kegiatannya di Bandung, tapi yang bikin proposalnya di Amerika misalnya. Itu kejauhan ya kayaknya. Orang yang ini yang akan memberikan dana juga pasti jadi galau, ini kegiatannya di mana, ini orangnya bener apa enggak, jangan-jangan orangnya mau lari. Nah seperti itu ya. Jadi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama penyelenggara juga harus benar-benar disesuaikan dengan kegiatan tersebut ya. Oke, berikutnya yang terakhir ada lampiran-lampiran. Nah, kalau lampiran-lampiran ini biasanya bebas ya, tergantung kegiatan ya. Apakah lampirannya berupa feedback ya, atau kerjasamanya keuntungannya apa, misalnya seperti itu. Atau misalnya kegiatan-kegiatan ini mengundang siapa ya, seperti itu ya. Lampiran-lampiran saja sih, tergantung kegiatan ya. Oke deh, lanjut saja pada sistematika penulisan proposal ya. Jadi ini harus dicatat dengan baik ya, karena salah sedikit, salah satu kelewat satu, jadi agak bingung nanti ya. Oke, sistematika penulisan proposal pada proposal penelitian ya. Harus ada apa saja ya? Harus ada 1. Latar belakang, 2. Batasan masalah, 3. Rumusan masalah, 4. Tujuan penelitian, 5. Manfaat penelitian, 6.
tinjauan pustaka. 7. Metode penelitian. 8. Objek penelitian. 9. Metode pengumpulan data. 10. Metode analisis data. 11. Hasil yang diharapkan. Dan yang terakhir 12. Daftar pustaka ya. Jadi ini berhubungan dengan proposal penelitian ya. Jadi harus terstruktur ya seperti itu. Oke, berikutnya proposal kegiatan. Nah, apa saja yang harus ada pada proposal kegiatan? Yang pertama ya ada latar belakang kegiatan, ada dasar pemikiran. Yang ketiga, nama kegiatan. Yang keempat, tujuan kegiatan. Yang kelima, target kegiatan. 6. Manfaat kegiatan ya. Yang ketujuh, jenis kegiatan. Ke-8, waktu dan tempat kegiatan. Ke-9, jadwal kegiatan. Dan yang ke-10, pelaksanaan dan organisasi kerjasama ya. Lalu yang berikutnya yang ke-11 itu sasaran. Ke-12, anggaran dana kegiatan. Dan yang terakhir adalah penutup ya. Jadi ini berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan proposal kegiatan ya. Jadi ibu harap kalian menyimak dengan baik ya. Kalau tadi banyak gerak-gerak ya supaya nggak kaku aja sih kayak TikTok ya. Oke, lanjut saja pada kaidah bahasa proposal ya. Jadi kaidah kebahasaan proposal ini ya, ini juga sama ya seperti teks-teks yang lainnya, ada bahan-bahan atau ada bahasa-bahasa atau kaidah-kaidah yang memang harus ada dalam sebuah proposal ya. Yang pertama ya, menggunakan istilah ilmiah itu pasti ya, apalagi kalau ini proposal penelitian ya. Jadi ini ada kaidah, ada istilah-istilah ilmiahnya. Lalu berikutnya yang kedua ya, menggunakan kata kerja tindakan ya. Ini untuk menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian ya. Lalu yang ketiga ya, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian ya, seperti merupakan, yaitu, yakni, adalah. Nah, seperti itu. Jadi ini mungkin lebih banyak pada proposal penelitian ya dibanding proposal kegiatan. Oke, berikutnya menggunakan kata-kata yang mengandung makna perincian ya, seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Lalu berikutnya menggunakan kata-kata yang bersifat ke, akan, an ya, seperti akan, diharapkan, dan lain sebagainya ya. Berikutnya menggunakan kata-kata denotasi bermakna yang sebenarnya ya. Jadi yang denotatif ya, bukan yang konotatif ya. Jadi bukan bermakna kiasan, karena ini bukan cerpen, bukan novel, bukan imajinatif. Jadi ini ada berdasarkan fakta, maka harus menggunakan kata-kata yang sebenarnya ya. Ini penting ya untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak pengaju proposal dengan pihak si penerima si proposal itu ya. Jadi jangan sampai salah kaprah jadinya ya. Oke deh ya, kita sudahkan saja materi kita hari ini ya. Seperti biasa, peregangan dulu ya. Jangan lupa kalian tetap semangat, jangan mudah menyerah di masa pandemi. Tingkatkan imun supaya kuat ya. Entah kalian mau makan sebanyaknya, jangan makan banyak juga, nanti kamu mau obesitas ya. Udah gak ada gerak, makan terus ya, bahaya juga ya. Ya maksudnya makan yang sehat lah ya. Makan yang sehat, makanan yang bermanfaat untuk tubuh kita supaya imun kuat dan si corona jauh ya. Oke deh, kita sudahkan saja materi kita supaya tidak basa-basi ya. Lanjut saja nanti di video berikutnya ya. Oke, bye. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tetap di Indonesia Asik.